Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansyah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 51 tahun datang ke IGD rumah sakit karena mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Tangan kiri tidak dapat digerakkan, kesulitan bicara. Hasil pemeriksaan fisik, tekan darah 180/100, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 27 kali per menit. Tiba-tiba pasien tidak sadar, perawat harus memastikan jalan nafas tidak terjadi sumbatan. Apakah tindakan perawat pada pasien di atas? A. Pasang oropharyngeal tube. B. Posisikan kepala ekstensi. C. Lakukan head to chin lift. D. Posisikan kepala jaw thrust. Atau E. Pasang endotracheal tube. Baik teman-teman, di soal yang pertama, kita disuruh menentukan tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatannya seperti apa? Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, ya, yang dimana mengalami kelemahan pada tangan kiri yang tidak dapat digerakkan dan kesulitan untuk bicara. Tekan darahnya sangat tinggi, yaitu 180/100, maka dikhawatirkan yang terjadi pada pasien ini adalah dengan stroke. Nah, perawat harus memastikan jalan nafasnya agar tidak terjadi sumbatan. Karena pasien ini kan tidak sadar ya. Maka, salah satu tindakan keperawatan yang tepat mengenai kasus ini adalah memastikan agar lidah itu tidak jatuh menutupi jalan nafasnya. Maka, tindakan keperawatannya adalah apa teman-teman? Memasang OPA atau gudel ya, atau oropharyngeal tube. Ya, oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama di sini adalah yang A, yaitu memasang OPA agar tidak terjadi sumbatan pada jalan nafas yang disebabkan karena lidahnya itu jatuh ke belakang. Ya, oke teman-teman, bisa ya. Option B, posisikan kepala ekstensi. Nah, ini kurang tepat teman-teman, karena mengekstensikan kepala itu adalah salah satu tindakan untuk membuka jalan nafas, ya. Option C, lakukan head to chin lift juga sama. Option D, lakukan kepala jaw thrust. Nah, ini biasa digunakan untuk pasien yang trauma. E, pasang ETT. Nah, ini juga kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang sangat tepat adalah yang A, yaitu memasang OPA untuk memastikan jalan nafasnya tidak terjadi sumbatan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 31 tahun datang ke IGD karena muntah-muntah setelah mencoba bunuh diri dengan baygon. Pasien juga mengeluh nyeri kepala. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60, frekuensi nadi 91 kali per menit, frekuensi nafas 25 kali per menit. Pasien tampak pucat, lemah, tak berdaya, kesadaran menurun dan mulut berbusa. Apakah tindakan perawat selanjutnya pada pasien di atas? A. Beri larutan norit. B. Berikan minum banyak. C. Anjurkan kumur air hangat. D. Pasang NGT bilas lambung. E. Pasang infus dan beri cairan intravena. Baik teman-teman, di soal nomor 2, kita disuruh menentukan tindakan keperawatan. Ya. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang datang ke IGD, ya, yaitu dengan percobaan bunuh diri dengan meminum baygon. Nah, pasien ini tampak pucat, lemah dan tak berdaya, kesadaran menurun, serta mulutnya ini berbusa. Nah, melihat hal tersebut, nah kira-kira tindakan kita sebagai seorang perawat selanjutnya itu apa? Baik teman-teman, di soal nomor 2 ya adalah salah satu contoh bahwa terjadinya kasus keracunan akibat cairan baygon. Nah, yang dimana yang dikhawatirkan adalah terjadinya kerusakan pada organ lambung dan juga ususnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengeluarkan sisa-sisa dari zat berbahaya tadi, maka
salah satu tindakan keperawatan yang harus segera dilakukan adalah mengeluarkan cairan itu. Ya, yaitu dengan cara memasang selang NGT dan membilas lambungnya agar cairan tersebut bisa keluar. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D, yaitu pasang NGT dengan tujuan untuk membilas lambungnya atau dekompresi lambung ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Baik, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 57 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan pusing dan mual. Keadaan umum lemah, kesadaran menurun. Tekanan darah 160/90, frekuensi nadi 92 kali per menit, dan tidak teratur. Frekuensi nafas 26 kali per menit dan berbau ureum. Dari hasil anamnesis, pasien sejak pagi belum ada BAK. Kandung kemih tidak tegang. Pasien membutuhkan pemeriksaan laboratorium fungsi ginjal untuk menentukan diagnosis medisnya. Apakah yang harus diberi tanda pada formulir laboratorium tersebut? A. Cek ureum dan kreatinin. B. Enzim jantung. C. Lab analisa urin. D. Cek fungsi hepar. Atau E. Darah lengkap. Baik teman-teman, di soal nomor 3 kita disuruh menentukan jenis pemeriksaan pada laboratorium yang digunakan untuk menegakkan diagnosis medis yang berhubungan dengan fungsi ginjal pada pasien. Nah, sekarang kita telah kasusnya bahwa ada seorang pasien yang sejak pagi ini belum ada BAK dan kandung kemihnya ini tidak tegang dan nafasnya berbau ureum, ya, dan memiliki kesadaran yang menurun. Nah, salah satu pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui terjadinya kerusakan pada ginjal adalah dengan cara mengecek fungsi ginjal yang disebut dengan ureum dan kreatinin. Nah, bila hasil atau nilai dari ureum dan kreatinin tinggi di atas batas normal, maka terjadi penurunan pada fungsi ginjal atau disebut dengan gagal ginjal. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A, yaitu kita harus mengecek ureum dan kreatinin untuk menentukan fungsi ginjal pasien. Option B, enzim jantung. Nah, ini biasa digunakan untuk mengetahui kadar CKMB ya, yang digunakan untuk menegakkan infak miokard akut biasanya ya. Option C, lab analisa urin. Nah, ini juga kurang tepat untuk mengetahui fungsi ginjal. Option D, cek fungsi hepar. Nah, ini juga kurang tepat, biasa digunakan untuk pemeriksaan hepatitis ya, atau sirosis hepatis.
Option E, darah lengkap. Nah, darah lengkap ini juga kurang tepat untuk menegakkan diagnosis yang berhubungan dengan fungsi ginjalnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke IGD rumah sakit karena diare sampai 10 kali dalam sehari dan mata cekung serta kulit kering. Hasil pemeriksaan fisik tekan darah 70/50, frekuensi nadi 100 kali per menit, dan frekuensi nafas 26 kali per menit. Tiba-tiba pasien lemas mengeluh tidak berdaya. Pasien terjadi shock. Apakah tindakan kolaborasi perawat pada pasien di atas? A. Pasang infus berikan cairan. B. Berikan minum larutan elektrolit. C. Monitor tanda-tanda vital secara intensif. D. Lakukan pemeriksaan AGD. Atau E. Cek elektrolit darah. Baik teman-teman, di soal nomor 4, kita disuruh menentukan tindakan kolaborasi sebagai seorang perawat yang menangani kasus ini. Ya, tindakan kolaborasi. Nah, di soal dikatakan bahwa terjadi pasien yang mengalami diare serta terjadi tanda-tanda shock pada pasien yang dimana ditandai dengan tekan darah yang hipotensi yaitu 70/50, frekuensi nadi mendekati takikardi, frekuensi nafas cepat ya, serta mata cekung dan kulit kering. Tiba-tiba pasien lemas mengeluh tidak berdaya dan dicurigai terjadinya shock. Nah, melihat data-data pada kasus di soal ini, maka memang terjadi shock hipovolemik yang terjadi pada pasien ini diakibatkan karena cairan elektrolit yang berlebihan pada pasien ini. Sehingga salah satu tindakan kolaborasi perawat yang tepat pada kasus ini adalah rehidrasi cairan segera mungkin, yaitu dengan cara memasang infus serta berikan cairan dengan tetesan cepat. Ya, sehingga jawaban yang tepat sebagai bentuk tindakan kolaborasi perawat adalah yang A, yaitu memasang infus serta berikan cairan. Option B, berikan minum larutan elektrolit. Nah, ini kurang tepat karena di sini kasusnya sudah shock, maka kita harus segera memberikan cairan menggunakan intravena. Option C, monitor tanda-tanda vital secara intensif. Nah, ini tidak mengatasi masalah keperawatan ya untuk pasien shock hipovolemik ya. Option D, lakukan pemeriksaan analisa gas darah. Nah, ini juga kurang tepat ya. Option E, cek elektrolit darah. Nah, ini bisa dilakukan namun bukan sebagai tindakan kolaborasi ya. Tindakan kolaborasi yang tepat untuk mengatasi masalah shock hipovolemik pada pasien ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 60 tahun, tinggal bersama keluarga. Hasil pengkajian didapatkan keluhan pusing, tengkuk sakit, kelemahan pada tangan dan kaki kanan sulit berjalan. Berat badan 45 kg, tinggi badan 150 cm. Manakah data di atas yang perlu dilengkapi untuk menegakkan masalah keperawatan kasus di atas? A. Suhu akral. B. Tekan darah. C. Integritas kulit. D. Kemampuan aktivitas. Atau E. Perubahan struktur tubuh. Baik teman-teman, di soal nomor 5 adalah kasus yang berkaitan dengan lansia. Ya, karena berusia sudah 60 tahun, ya, mendekati usia lansia. Nah, tinggal bersama keluarganya. Nah, pada saat perawat mengkaji, terjadi keluhan yang pusing, serta tengkuknya sakit, kelemahan pada tangan serta kaki yang sulit berjalan. Nah, melihat data tersebut, salah satu hal yang harus dilengkapi untuk menegakkan masalah keperawatan yang terjadi pada kasus di atas ada dengan cara apa? Baik teman-teman, seperti kita ketahui bahwa pada usia lansia terjadi perubahan pada fungsi kardiovaskular yang dimana terjadi kontraktil pada ventrikel jantungnya serta ada masalah pada pembuluh darahnya yang mengalami penurunan fungsi. Maka pasien tersebut akan berisiko terjadinya hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Nah, salah satu hal yang harus perlu dilengkapi untuk menegakkan masalah perawatan ya, yang dimana keluhannya ini mengarah kepada hipertensi. Maka hal yang perlu dilengkapi adalah pemeriksaan tekanan darah untuk memastikan apakah terjadi hipertensi atau tidak.
Oleh karena itu, di soal nomor 5, jawaban yang bisa kita jawab adalah yang B, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.